Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2025, dalam masa biasa yang ke-18. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Yesus Kristus Putramu menjadi sumber hidup yang memuaskan dahaga kami akan penyertaan-Mu. Semoga kami senantiasa taat melaksanakan sabda-Mu, agar kami pun menjadi pembawa damai bagi dunia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada juga yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Sejak saat itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke belakang dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal-hal itu. Sekali-kali takkan menimpa engkau. Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setelah Yesus hidup bersama dengan para muridnya, ia mengajukan pertanyaan penting untuk menguji sejauh mana mereka mengenalnya.
Yesus bertanya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Dalam pandangan Yesus, jawaban Petrus itu tepat dan benar. Petrus pun secara simbolis diberikan kunci kerajaan surga. Iman serta diri Petrus kemudian menjadi batu karang, fondasi untuk gereja. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seperti para murid, kita pun harus bisa menjawab jika kita ditanya, siapakah Yesus menurut kita, menurut kamu? Kita bisa saja menjawab seperti apa yang dikatakan Petrus, Mesias, Anak Allah yang hidup. Namun, alangkah lebih baik jika kita menambahkan jawaban itu sesuai dengan pengalaman pribadi kita ketika kita berjumpa dengan Yesus. Karena pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Yesus akan sangat menentukan bagaimana kita menghayati iman kita. Bagi mereka yang pernah disembuhkan oleh Yesus, Dia adalah Sang Penyembuh. Bagi mereka yang pernah dicerahkan dalam hidupnya oleh ajaran Yesus, Dia adalah Sang Guru Agung. Bagi mereka yang pernah dikuatkan dalam perjalanan hidup oleh nasihat Yesus dalam Injil, Dia adalah sahabat yang setia. Yesus akan selalu hadir dalam hidup kita dan mendampingi kita secara nyata yang unik. Kita sudah sedang dan akan mengalami kuasa Yesus secara berkala satu sama lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di tengah-tengah kehidupan modern yang semakin canggih ini, identitas kita sebagai pengikut Yesus harus semakin kita tampakkan dalam kehidupan yang konkret. Sebagai murid-murid Yesus, kita tidak perlu takut untuk menunjukkan identitas kita bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Dan sebagai murid-murid Yesus, salah satu tanda bahwa kita sungguh mengenal adalah bagaimana kita menghayati dan mengimani Yesus itu. Kalau para saudara-saudari bertanya kepada saya, menurut engkau, Pastor Paul Tumayang, Tang di Linton FM, siapakah Yesus menurut engkau? Maka saya akan menjawab bahwa Yesus bagi saya adalah seorang sahabat yang sejati. Mengapa saya menghayati Yesus sebagai seorang sahabat yang sejati? Karena dalam perjalanan hidup saya sebagai seorang pastor, saya banyak mengalami tantangan-tantangan, pergulatan-pergulatan yang cukup berat. Namun, di tengah-tengah pergulatan yang cukup berat itu, saya merasakan Yesus selalu hadir, berjalan bersama dengan saya, membimbing, memberikan nasihat, menuntun, dan mendorong agar saya tetap setia di jalan yang saya pilih. Nah, maka Yesus saya hayati dan imani sebagai seorang sahabat sejati yang selalu hadir untuk memberikan kekuatan, seorang sahabat yang selalu hadir untuk memberikan penerangan, seorang sahabat yang selalu hadir untuk berjalan bersama mengarungi perjalanan pencarian hidup di dunia ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka mari kita berlangkah maju bersama, terus memupuk iman kita. Mudah-mudahan kita semakin layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.